Hello Warriors, saya mau mengundang kalian untuk join ke acara Warrior Worship Night with Rehoboth Worship pada tanggal 31 Mei 2023. Bertempat di Art Hotel Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang nomor 14. Jangan sampai kalian nggak datang, kita akan menyembah memuji Tuhan bersama-sama. So, jangan lupain tanggalnya ya. See you. Saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 659. Dari pria usia 47 tahun menikah 2 anak. Salam Pak Pendeta Eras, Bapak rohani saya pria usia 47 tahun sudah menikah 2 orang anak. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, tapi sekarang sedang dirumahkan bersama karyawan lainnya sudah 5 tahun lebih. Perusahaan sudah mau membayar kami, tapi menurut kami tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga kami keberatan. Ada beberapa teman tim yang kami beri kepercayaan untuk mengurusnya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari tim itu. Kami sudah beberapa kali dimintai uang katanya untuk biaya pengurusan. Setiap mereka mau minta uang selalu ada informasi dari mereka bahwa masalah kita sedikit lagi selesai. Tapi kenyataannya sampai sekarang sudah 5 tahun belum selesai juga. Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana pendapat Pak Erastus? Satu, apakah saya harus berhenti mendukung dan memberi uang kepada mereka, tim itu? Jawaban saya, berhenti. Jangan teruskan. Kalau kamu mau, secara pribadi kirim surat. Atau temui pimpinan. Rendahkan hatimu, dirimu. Bilang, Pak kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Tapi jika boleh aku bisa kerja lagi, saya minta pekerjaan. Lakukan itu tanpa menuntut. Jangan bawa ke ranah polisi atau pengadilan, nanti panjang. Kamu lelah berperang di sini. Toh kamu juga tidak punya amunisi. 2, apakah saya mengambil saja tawaran dari perusahaan? Ambil saja tawaran dari perusahaan. Kamu kali ini harus menyerah dan mengalah. Ya, lakukan itu. Tuhan akan beri kamu jalan keluar. Ya, jangan mimpi kamu menang dapat tunjangan. Ini dunia yang jahat. Ya. Maju tak gentar sering membela siapa yang bayar. Jadi kamu jangan coba-coba ribut. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Cari Tuhan saja, Tuhan akan membela kamu. Kalau Tuhan membela kita, nggak ada yang bisa lawan. Oke, dari wanita usia 42 tahun. Salam Pak Eras, awalnya saya ingin berterima kasih atas bimbingan Pak Eras lewat Truth ID. Saya terberkati dengan nasihat dan sikap Bapak yang selalu begitu tekun dan tulus membaca dan menjawab satu persatu pertanyaan jemaat. Sereceh apapun pertanyaannya. Karena sudah jarang saya melihat hamba Tuhan besar yang serendah hati Pak Eras. Tapi tetap mau melayani pertanyaan jemaat yang begitu banyak. Saya berdoa kiranya hikmat dan pengetahuan terus bertambah dalam kehidupan Pak Eras setiap waktu. Saya juga mengalami pertumbuhan iman. Kalau dulu saya sering hanya berdoa untuk kebutuhan saya, sekarang meskipun dalam kesusahan secara ekonomi, tapi saya sudah mulai bisa fokus untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak memanjakan perasaan. Terima kasih atas jawaban Pak Eras beberapa waktu lalu, tapi saya lupa dari Abam episode berapa tentang tawar hati. Puji Tuhan Pak, saya memang tidak pernah berharap keponakan kami mengalami hal yang buruk. Meskipun kecewa, tapi kami selalu memberkati mereka. Pak, kali ini saya mau bertanya. Di sosmed saya sering melihat beberapa istri hamba Tuhan yang mulai terkena. Tapi dalam hal berpakaian tidak menampakkan wibawanya sebagai istri hamba Tuhan. Mohon maaf misalnya saya lihat masih berpakaian terbuka, terutama di bagian dada dan paha. Bahkan saat berenang meskipun di kolam renang, memakai baju renang yang begitu terbuka, menampakkan beberapa bagian tubuh. Saya sih tidak pernah komen ya Pak, hanya karena risih saja. Pertanyaan saya bagaimana tanggapan Bapak menurut etika Kristen? Biasanya istri saya cerewet sekali soal ini. Dan staf saya, Ibu Esther Natasa Putra yang juga sering menjadi konselor itu cerewet sekali soal hal ini. Makanya kalau ada istri pendeta di sekitar kami yang pakai baju terbuka biasanya kami ingatkan sepatutnya tidak begitu. Ya.
Anak saya sendiri perempuan kalau pakai roknya tinggi, mamanya tegur, jangan pakai itu. Tetapi kalau orang lain itu di luar wilayah kami, jadi kami tidak bisa berkata-kata. Sebaiknya dalam segala hal kita tidak menjadi batu sandungan. Saya keluar dari rumah saja ke mall misalnya pakai kaos, istri saya berkata, "Pap, kenapa nggak pakai baju yang ada kerahnya?" Nah itu dia. Bahkan di luar negeri, istri saya berkata, "Pap, jangan pakai kaos, nanti ketemu orang yang kenal." Oh gitu, ya oke. Saya pakai celana pendek aja mestinya boleh kan. Tapi istri saya berkata, "Pak, pakai celana panjang nanti ketemu orang." Walaupun ini tidak ada unsur kesucian, tetapi memiliki unsur menjadi berkat atau batu sandungan. Menurut saya setiap orang Kristen harus bisa bawa diri sebaik-baiknya. Kalau seorang bukan pendeta seperti saya mau pakai celana pendek, terserah. Tapi kebetulan saya gembala senior. Nah ini jadi masalah. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Kebetulan istri saya lumayan cerewet soal ini. Jadi saya daripada menimbulkan keributan, ya demi keselamatan kita bersama, kerukunan kau dan aku, saya nurut saja. Oke, mohon tanggapan Pak Eras dengan gembala yang menyuruh jemaatnya ngamen. Sementara beliau sendiri masih pakai mobil dan berpakaian bagus. Dan jemaat yang disuruhnya ngamen sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak pernah dibantu. Meskipun dia seorang pelayan di gereja. Ya enggak boleh lah. Sebaiknya pelayan Tuhan jangan ngamen ya. Nanti tidak akan menjadi berkat. Ngamen itu maksudnya ngamen di mana dulu. Kalau memang dia penyanyi di satu hotel. Nah kalau ngamennya di jalan kan nggak pantas saudara. Ya. Oke saya kira itu saja. Ya. Oke seorang hamba Tuhan mestinya tidak akan membiarkan pengerjanya ngamen. Ya. Bahkan kalau itu seorang pengerja yang punya posisi, melakukan pekerjaan yang dipandang rendah itu pun juga kita harus angkat dia dari pekerjaan itu. Ya. Oke, dari seorang janda cerai mati umur 75 tahun. Lah ya iyalah, udah 75 tahun biasanya sudah suaminya meninggal. Pak Pendeta Erastus, saat ini saya sedang mengidap penyakit batu empedu dan saya takut dioperasi. Saya mohon Bapak mendoakan saya agar saya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui doa Bapak. Sehingga saya sembuh dan bisa melayani. Selanjutnya mohon doakan usaha toko saya agar lancar. Bapa di dalam surga, saya menyerahkan ibu usia 75 tahun ini di dalam tangan Bapak. Mohon Bapak beri kesembuhan agar batu empedunya Tuhan angkat. Sembuhkan. Bapak kami mohon jika kami boleh mendapatkan kemurahan-Mu, sembuhkan ibu ini dan berkati usaha tokonya. Tapi lebih dari permintaan ini, saya mohon persiapkan ibu ini untuk masuk langit baru, bumi baru berkemas-kemas. Berkati kekasih ini agar siap menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita usia 61 tahun di Amerika, Salam Pak Eras, ini adalah lanjutan dari pertanyaan saya yang kedua tentang penduduk di pedalaman Papua. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya dan akan menindaklanjuti untuk membantu mereka dan kebenaran berita ini. Pak saya ingin bantu saya ingin bantu bukan mengirimkan dolar tetapi solar lampu yang katanya dibutuhkan supaya walaupun matahari sudah terbenam bisa belajar membaca dan akhirnya membaca firman-Nya. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia sudah ada solar lampu? Ini dikarenakan mereka tidak ada listrik dan bahkan tidak berpakaian. Bolehkah saya diberitahu oleh Bapak bagaimana perkembangan lanjutan dalam hal ini? Tuhan memberikan hati kita untuk ini dan kita peduli sekali dengan mereka untuk dijangkau. Sambil berdoa setiap hari untuk mereka, kita ingin mengetahui keberadaan mereka. Ini luar biasa ini. Anda wanita usia 61 tahun dari Amerika. Kebetulan gembala dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading itu seorang yang punya perusahaan lampu ini. Lampu solar cell ya, solar lampu ini. Lampu solar ini. Baik untuk penerangan jalan maupun rumah.
Jadi nanti tolong dihubungi jika memang berminat. Kami bisa membantu. Ya. Oke, juga ada pertanyaan. Saya sedang menerjemahkan lagu-lagu Pak Eras volume 1 dan 2 untuk suami saya yang orang Amerika. Supaya dia juga bisa menyanyi dan mengerti makna kata-kata lagu Pak Eras. Sangat memberkati. Saya mau berbagi ke suami agar seirama. Apakah lagu-lagu Papa bisa dinyanyikan dalam bahasa Inggris? Soalnya terjemahan saya terkadang kurang pas untuk dinyanyikan. Saya sering bercerita tentang pelayanan Pak Eras ke suamiku dan saya mengikuti Truth ID sejak menemukan 2 bulan yang lalu. Saya belajar dari Pak Eras untuk bersikap dewasa rohani dalam menghadapi persoalan hidup. Oke, Ibu akan ditelepon oleh staf kami, Paul. Dia sudah punya lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Lagu saya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris beberapa. Mungkin nanti bisa kita bantu. Kita selama ini di gereja, salah satu gereja di sana yang multicultural terdiri dari 136 bangsa-bangsa. Victory World Church. Mengikuti Pak Bapak di YouTube tambahan bagi kita untuk semakin mengerti dan mendewasakan. Terima kasih Bapak rohaniku, semoga kita bisa bertemu suatu kali. Kalau tidak di dunia ini, nanti di rumah Bapak. Baik Bu, kalau Ibu datang ke Jakarta, welcome. Kami sambut you welcome in our place. Ya. Mall Kelapa Gading, Mall Arta Gading lantai 5. Ya. Oke, saya kira cukup jawaban saya, nanti ditindaklanjuti. Yang berikutnya dari ibu rumah tangga usia 58 tahun. 2 anak, perempuan sudah menikah, laki-laki usia 29 tahun. Salam Pak Eras, suami saya tidak mau ke gereja dengan berbagai alasan. Anak lelaki saya dulunya aktif di gereja. Tapi karena kepahitan dengan teman-temannya dicuekin karena anak saya tidak suka dengan mereka. Karena pada saat komsel yang dibicarakan bukan firman, tapi usaha mereka masing-masing. Memang anak saya tipe pendiam dan pemarah. Jadi sekarang tidak mau ke gereja, dia juga kepahitan dengan papanya karena papanya orangnya keras. Pada waktu kecil sering kena pukul dan perkataan yang menyakitkan. Saat ini anak saya sudah bekerja, dia setiap hari menjadi anak yang sangat pemarah termasuk dengan saya mamanya. Saya diperlakukan layaknya pembantu, jika tidak dituruti maka akan marah. Banting pintu, diajak bicara tidak menjawab. Hampir setiap hari saya diamuki, salah sedikit misalnya bikin teh kurang manis itu akan marah. Pernah saya bilang, kok kamu dikit-dikit kok marah? Dia jawab, aku aja dulu dibegitukan. Oh begitu. Sepertinya dia balas dendam. Saya lelah Pak Eras menjaga hati untuk sabar. Saya selama ini diam dan tetap melayani dia dan suami. Makan pun mereka minta diambilkan. Kalau saya ada acara gereja, mereka sengaja minta ini, minta itu, tidak memikirkan kalau saya terlambat. Pak, saya hanya bisa berdoa dengan air mata kepada Tuhan. Pak, supaya Tuhan jamah dan melepaskan kepahitan di hati anak saya. Dia suka main game. Kalau sudah main game tidak bisa diajak komunikasi. Apa yang harus saya lakukan menghadapi anak yang kepahitan dan selalu marah-marah kepada saya? Saya menjaga supaya tidak ada pertengkaran. Makanya saya diam, saya simpan semua dalam hati. Ibu sudah lakukan yang baik. Ibu diam, tetap melayani walaupun serba salah. Ibu teruskan ini. Jangan tanya sampai kapan, pasti berhenti pada waktunya. Ibu pasti akan dibela Tuhan. Cuman siap ya. Kalau sampai Tuhan bertindak keras terhadap anakmu dan suamimu. Ibu jangan kurangi pelayanan ibu pada suami dan anak. Tetap sabar, jangan banyak bicara. Tuhan akan tolong ibu. Lakukan ini. Ini tidak bisa diselesaikan oleh kita. Tuhan yang akan menyelesaikan. Ya, ibu ngerti maksud saya ya. Teruskan pelayanan ibu ini. Biar Tuhan yang menghentikan keadaan ini. Tuhan pasti akan menghentikannya. Dari wanita usia 31 tahun. Salam Pak Eras. Pak, saya mau tanya dari pandangan Alkitab, saya suka sekali membaca Pak. Dan saat ini saya sedang suka membaca berita yang berbau boys love gay. Oh,
berbau BL ya. Pak, apakah berdosa baca cerita dengan genre seperti itu? Saya juga baca buku selain genre itu. Saya merasa bahwa hanya membaca saja mungkin tidak apa-apa. Karena banyak cerita yang sebenarnya bagus dan menghibur. Hanya saja tokoh utamanya laki-laki semua. Menurut Alkitab bagaimana yang Pak? Jika berdosa maka akan saya coba untuk berhenti. Kamu membaca buku-buku ini toksik. Kamu seperti membuka ladangmu, kemasukan babi, lalu ada orang memasukkan tanaman yang bisa merusak kebun hidupmu. Hatimu, pikiranmu ladang Tuhan yang tidak boleh dimasuki babi hutan dan binatang-binatang najis, apalagi ditanami hal-hal yang busuk. Apa yang kamu baca itu busuk. Jadi lebih baik atau seharusnya kamu tidak membacanya. Bacalah Alkitab, buku-buku rohani. Ya. Kalau kamu tidak menuruti apa yang saya katakan, 5-6 tahun ke depan, kamu rusak dan sulit diperbaiki lagi. Apalagi 10 tahun. Membentuk karaktermu jadi buruk. Ya, oke, itu saja. Wanita usia 29 tahun punya anak 1. Salam Pak, terima kasih saya ucapkan atas jawaban Bapak di pertanyaan saya sebelumnya. Sekarang saya mau bertanya lagi, tapi ini seputar usaha yang Bapak atau Ibu kelola. Apakah Bapak Ibu memiliki semacam jualan online? Kalau punya, bolehkah saya jadi resellernya supaya ada kegiatan di rumah menjaga anak? Oke. Saya tidak bisa menjawab di sini, tapi nanti akan dibantu menjawabnya. Ya, kok tahu kalau saya punya usaha dari mana? Ya, memang istri saya punya semacam farm, betul ya? Farm ya nak? Oke, itu di situ kami ada beberapa jenis ya, dari ikan, dari tanaman, hidroponik, lalu ada ayam potong, ayam petelur, ayam organik. Tetapi soal jualan itu saya tidak berhak bicara, walaupun memang dulu anak saya yang perempuan yang mengelola untuk jualan online ayam organiknya. Tapi sekarang saya tidak tahu. Nanti biar ditelepon saja ya. Oke, terima kasih. Oke, saya teruskan. Wanita usia 48 tahun, single parent, 2 anak usia 20 tahun dan 17 tahun. Cerai mati 8 tahun yang lalu. Pak Erasto, saya punya ipar laki-laki usia 50 tahun belum menikah, adik suami yang sifat toksik sejak muda. Egois, sangat mudah tersinggung, merasa paling benar, suka menyalahkan orang dan mengungkit hal-hal kecil menjadi besar. Karena sering konflik dengan orang lain sehingga ipar tidak memiliki teman, tetangga dan keluarga yang akrab. Toksik bukan kekerasan fisik tapi perkataan verbal yang tajam dan menyakitkan hati. Mama mertua sering memilih diam walau hatinya sakit karena anaknya tersebut suka menyalahkan beliau. Sekarang mama sudah tiada dan ipar hidup sendiri. Dulu saya sering konflik dengan ipar karena perbedaan pendapat. Tapi sejak mengikuti Abam dan nasihat Pak Eras, saya memilih diam juga supaya tidak sakit hati. Memang manjur loh Pak, hehehe. Saya pikir penyebab sifat toksik ipar bukan hati yang jahat, tapi mungkin adalah akar pahit sejak kecil ditinggal papanya. Yang ingin saya tanyakan, mungkinkah roh akar pahit bisa transfer menular ke orang lain? Sebab saya khawatir menular ke anak-anak saya jika berinteraksi. Pengalaman saya sering kehilangan damai sejahtera jika bertemu ipar di rumah mama. Sehingga saya berinteraksi seperlunya dan diam menghindar jika tidak penting. Kami tinggal di rumah kami sendiri. Roh akar pahit bisa tertransfer lewat percakapan, ya. Tetapi kamu jangan secara terang-terangan memisahkan anakmu dari omnya ini. Kalau mereka bisa bertemu satu kali, kan anak-anak muda umur 20 tahun, 17 tahun, kamu bicarakan masalah ini dengan mereka. Om kamu begini, mestinya tidak begitu. Ajak dialog. Tunjukkan ketidakpatutan yang tidak boleh dilakukan. Jadi jangan halangi interaksi, tetapi juga jangan membuat mereka dekat karena bisa tertularkan.
Kebiasaan membicarakan orang lain, mengkritisi orang tanpa kata-kata yang bijak itu bisa menular. Tetapi anak-anakmu bisa diajak bicara tentang kebiasaan buruk itu supaya tidak dilakukan oleh keluargamu. Oke, anak-anak saya adalah keluarga terdekatnya. Bagaimana saya mesti bersikap dan menasihati anak-anak menghadapi toxic uncle. Note, ipar tinggal di rumah mama dan berkecukupan ekonomi. Oke, saya sudah katakan tadi, saya belum membaca pertanyaan kedua, ya, karena ini spontan. Jangan menghalangi interaksi, tapi jangan membuat mereka dekat, lalu ajak anak-anakmu bicara, mendiskusikan kebiasaan-kebiasaan angkelnya itu, supaya tidak mereka teladani. Oke, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 35 tahun, satu anak, usia 3 tahun belum bisa bicara. Oh, 3 tahun belum bisa bicara. Suami usia 40 tahun seorang grab mobil dan suami saya ketahuan selingkuh dengan wanita yang berstatus memiliki suami dan 3 anak yang sudah dewasa. Dan anak wanita tersebut yang mencari saya dan menginfokan jika ibunya dan suami saya sudah 4 tahun berselingkuh serta memberikan bukti-buktinya dan memang rumah tangga saya sudah sangat kacau dalam 4 tahun terakhir. Pak Pendeta, bahkan selama 4 tahun bisa dikatakan saya dan suami tidak pernah berhubungan layak suami istri. Duh, panjang banget nih. Banyak yang berpribadi. Sementara ini harus dilayani pribadi nih. Ini nggak boleh terbuka begini. Ada pribadi. Cuman saya mau beritahu, ibu tetap mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menolong ibu. Ya, akan menolong kamu, kau masih muda. Pasti Tuhan bela kamu. Kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jadi kamu tetap ikuti saya mendengar khotbah di Truth ID, doa bersama. Tuhan tolong. Dan kamu akan didampingi oleh konselor kami. Tuhan berkati. Dari wanita usia 55 tahun, sudah menikah, ibu rumah tangga, pelayanan. Pak Era, saya selalu ikut YouTube Pak Era, semua cara dari doa pagi, abam, wanita surgawi, suara kebenaran, doa malam, dan ibadah minggu. Bahkan sering ibadah KMAG, Mall Arta Gading. Dan puji Tuhan Pak, iman saya semakin bertumbuh, semakin nekat berjuang untuk hidup kudus, bertanggung jawab dan persiapan ke LP3. Tapi ada yang mengganjal dalam hati saya, mohon dijawab ya Pak. Apa yang harus saya lakukan karena ini sangat penting buat saya. Waktu tamat SMA, saya menikah. Tapi 1 tahun kemudian kami pisah. Saya punya anak 1, kami pisah kota karena saya ikut orang tua. 11 tahun kemudian bekas suami saya urus perceraian karena dia mau menikah lagi. Setelah bercerai saya bertemu seorang pria dari agama seberang yang fanatik. Tapi akhirnya dia kenal Yesus. Kami menikah dan masuk dalam pelayanan kami sekolah Alkitab. Di situ saya konseling tentang pernikahan saya dan hamba Tuhan di situ berkata bahwa pernikahan saya yang benar adalah sekarang. Singkatnya, setelah selesai sekolah Alkitab kami pelayanan dalam tim pengembelaan jemaat di salah satu gereja di Jawa Tengah sekitar 9-10 tahun dan kami pindah ke satu kota untuk membuka pelayanan pengembalaan yang baru. Dalam pernikahan ini kami tidak punya anak karena kandungan saya sudah pernah diangkat akibat ada tumor ganas dan Tuhan sembuhkan. Yang jadi permasalahan, saya sekarang mau lebih nekat lagi untuk hidup kudus karena kami terus mendengar khotbah-khotbah Pak Eras yang benar-benar membuat kami berdua rela meninggalkan semua keinginan dunia untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi sampai kami mau ambil jalan. Kalau pernikahan kami ini tidak benar, kami berdasarkan Matius hidup berzina, kami mau ambil untuk berpisah baik-baik. Dan hidup dalam kekudusan supaya kami layak di hadapan Tuhan. Apalagi kami mengembalakan pasti jadi batu sandungan, selama ini jemaat tidak tahu latar belakang kami. Teruskan pernikahanmu, Tuhan putihkan asal kamu tidak berbuat dosa lagi. Ya. Sekarang usia pernikahan kami sudah 25 tahun masuk 26. Pak mohon jawabannya apa yang harus saya lakukan karena saya mau hidup benar-benar layak untuk Tuhan. Ya teruskan hidup dengan suamimu ini. Tetapi hidup kudus jangan berbuat dosa. Roh Kudus akan pimpin.
Saya dan suami rela lakukan apapun demi menyenangkan hati Tuhan. Karena sampai sekarang hidup kami hanya karena Tuhan. Sekalipun kami harus berpisah, kami rela Pak. Justru kamu berpisah mungkin malah salah. Jadi teruskan saja dan hidup dalam kekudusan. Apakah kami harus melepaskan penggembalaan supaya tidak jadi sandungan? Kamu bukan karena cerai, suamimu yang menceraikan kamu dan sudah nikah lagi. Jadi ini bukan masalah. Kalau sampai ada jemaat merasa tersandung, ya sudah, suruh pindah gereja. Orang harus punya kebesaran jiwa menerima masa lalu orang yang tidak diingini. Kamu kan tidak ingin begini keadaanmu. Kita juga harus bisa mengerti kalau orang pernah salah, terimalah dia. Tuhan memberi kesempatan, masa kita tidak memberi kesempatan? Pak, tolong beri jawaban karena kami menganggap Pak Eras bapak rohani kami. Perlu Bapak tahu bahwa bekas suami saya yang pertama sudah menikah, punya anak 1 dan istrinya meninggal dunia tahun lalu. 2 bulan yang lalu dia menikah lagi, tuh udah 2 istrinya. Hubungan kami baik, ya sudah. Oke, nak, kamu usia berapa sih? Udah umur 55, udah Bu, teruskan perjalananmu dengan suami ini. Asal kamu terus ikut Tuhan, ya, melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 32 tahun, Salam Pak Erastus, saya salah satu jemaat Pak Eras di GSKI Rehoboth Arta Gading. Saya wanita single usia 32 tahun. Saya perantau di Jakarta ini. Asal saya dari Sumatera, di salah satu desa, ya, Humbang Hasudutan, Desa Parbotian. Saya sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan GSKI, khususnya bisa mendengar kebenaran dari Pak Erastus. Saya dari kecil seorang Kristen karismatik dan gereja karismatik. Dan saya sudah ikut pelayanan mulai dari SMP. Saya sangat bersuka cita untuk itu. Kenal Tuhan sampai sejauh ini adalah anugerah terbesar buat saya. Dan sampai saat ini saya masih terus belajar dan belajar berkenan di hadapan Tuhan. Mematikan kedagingan, pikul salib, sangat sakit tapi sangat indah. Pak, pertanyaan saya tentang hal-hal yang sebelumnya di gereja saya di kampung tidak bisa dilakukan atau pantang. Seperti makan darah yang di mana jemaat gereja bisa makan. Bongkar mayat orang meninggal. Apakah memang itu hal perlu atau benar untuk dihindari sesuai perintah Tuhan? Atau hanya ajaran yang dibuat internal oleh suatu organisasi gereja. Soalnya di gereja lain itu tidak jadi masalah. Tolong arahannya Pak. Oke, satu masalah darah. Bagi orang Kristen tidak ada kaitannya dengan kesucian secara langsung. Tapi makan darah ada 2 masalah. 1, itu mengandung banyak sumber penyakit. Tubuh kita bait Allah mestinya dihindari. 2, menjadi batu sandungan. Kalau sudah makan darah lalu orang dari batu sandungan kan tidak baik. Kalau Anda tanya saya, Pak Eras makan darah enggak? Tidak. Tapi kalau suatu saat saya tidak tahu dihindari makan ada darahnya, ya saya makan. Tapi terus terang karena sudah tidak makan darah, lihat masakan ada darahnya jadi kita enggak mampu makan. Ya, oke. Soal membongkar mayat orang meninggal. Kalau itu dibongkar satu tempat ke tempat lain dengan tujuan karena mau digusur tempat itu, karena keluarga pindah kota lain, mungkin bisa. Tapi kalau membongkar hanya demi supaya dibuat lebih megah, sebaiknya tidak. Saya nggak bilang seharusnya karena orang masing-masing punya kedewasaan. Ya. Kalau orang memang belum dewasa, belum matang, mau menjadikan itu sesuatu yang menjadi prestis atau harga diri, ya bisa saja. Tapi kalau kita sebaiknya tidak, ya. Kita sebaiknya menghindari hal itu. Tapi kalau orang lain melakukan, kita jangan menghakimi. Kalau keluarga besar melakukan lalu Anda harus hadir, tidak ada salahnya kita hadir. Tapi kalau tergantung kita hindari wasting time, wasting energy, wasting money. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.